Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela Dian Fatimah, NIM 1701986. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kelompok 1 KKNT PPD UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat. Sebelumnya, izin untuk share screen. Artikel yang saya buat ini berjudul Pelatihan Penggunaan Multimedia Interaktif untuk Membantu Pembelajaran di Sekolah Dasar selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pendahuluan. Adanya wabah virus corona yang masuk ke Indonesia sejak awal Maret lalu membuat seluruh tatanan yang ada di Indonesia seperti sektor ekonomi, baik sosial, bahkan politik sosial, bahkan sistem pendidikan Indonesia berubah atau berdampak, sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa semua siswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh dan dengan menggunakan sistem pembelajaran dalam jaringan, sehingga antara guru dan siswa perlu jembatan untuk tetap aktif belajar meski di tengah pandemi. Nah, salah satu inovasi pendidikan yaitu adanya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis digital seperti Zoom Meeting dan Kahoot. Nah, dengan adanya aplikasi Zoom Meeting dan Kahoot ini sebagai media pembelajaran tentunya akan sangat membantu. Namun ternyata di lapangan kedua aplikasi ini masih dianggap baru. Seperti pada contoh penggunaan aplikasi Zoom Meeting terhadap tenaga pendidik di UPTD SD Negeri Cicinde Utara 1, Kabupaten Karawang, di mana aplikasi yang akan dipakai oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini masih belum begitu familiar baik di kalangan guru maupun siswa. Nah, berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan di atas, maka solusi yang ditawarkan adalah diadakannya pelatihan penerapan pembelajaran daring interaktif bagi guru dan siswa, khususnya bagi guru dan siswa sekolah dasar. Salah satu komponen pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru dalam pembelajaran daring adalah penggunaan platform pembelajaran yang tepat. Nah, dalam kegiatan pelatihan ini, platform pembelajaran yang akan dilatihkan kepada guru dan siswa adalah Zoom Meeting dan Kahoot. Dua platform ini diharapkan mampu memfasilitasi guru dan siswa dalam menciptakan pembelajaran daring yang interaktif. Lalu metode. Nah, metode yang saya gunakan adalah analisis kualitatif, di mana saya menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer saya peroleh dari wawancara di WhatsApp dan juga dokumentasi. Dan untuk data sekunder sendiri, saya mengambil dari data yang saya peroleh dari program pelatihan secara daring ini. Nah, untuk metode pelatihan yang saya gunakan yaitu metode daring ya, dengan menggunakan platform WhatsApp. Nah, adapun alur dalam pelaksanaan program pelatihan ini yaitu yang pertama menentukan SD yang akan menjadi sasaran pelaksanaan program mulai dari guru hingga siswa, lalu berdiskusi dengan guru mengenai hambatan pembelajaran daring, yang ketiga merumuskan solusi dan pelaksanaannya, yang keempat memperkenalkan pembelajaran daring, dan yang kelima membuat video penjelasan tentang Zoom Meeting dan Kahoot, dimulai dari bagaimana cara mendownload dan juga cara penggunaannya. Lalu setelah dibuat, saya mengunggahnya ke aplikasi WhatsApp Group. Nah, hasil dan pembahasan dari pelatihan dari pelatihan dan data-data yang saya kumpulkan. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pelatihan itu dilakukan secara daring dengan menggunakan platform WhatsApp dan Zoom Meeting. Lalu pembelajaran yang dikenalkan dalam pelatihan itu yaitu Zoom Meeting dan juga Kahoot. Zoom Meeting sendiri merupakan aplikasi video conference yang berbasis online, sedangkan Kahoot merupakan aplikasi pembelajaran berbasis games. Nah, dari kegiatan ini terdapat keunggulan dan juga kelemahan. Nah, keunggulannya itu kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kompetensi guru dan siswa dalam menciptakan pembelajaran daring interaktif, khususnya dalam menguasai platform atau media pembelajaran daring yang efektif dan dalam pembelajaran. Lalu untuk kendala atau hambatannya yaitu yang pertama jaringan internet peserta lemah dan terkadang membuat komunikasi di Zoom terputus sehingga sedikit mengganggu jalannya pelatihan. Lalu yang kedua, ada beberapa peserta yang tidak bisa membuat kuis secara mandiri karena tidak membawa handphone ataupun laptop saat pelatihan, sehingga harus bergabung dengan peserta lain. Lalu yang ketiga, peserta dapat membuat room meeting melalui
Oh ya, hasilnya itu peserta dapat membuat room meeting melalui Zoom meeting dan membuat kuis interaktif melalui Kahoot. Dan hasilnya yaitu selama 2 minggu melaksanakan pelatihan ini sudah terlihat perubahan bagi peserta baik dari pihak guru maupun siswa. Dan tentunya dua platform ini juga sangat membantu. Hal ini sangat membantu dan sangat memfasilitasi guru dan siswa dalam menciptakan pembelajaran daring yang interaktif. Nah, kesimpulannya yaitu pemanfaatan teknologi informasi tentunya sangat membantu dalam proses belajar mengajar jarak jauh di tengah pandemi virus corona COVID-19 ini, sehingga semua proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Lalu manfaat dari kegiatan sosialisasi ini memberikan hasil efektif dan efisien dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat dari tingkat antusias peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar secara virtual. Namun kendalanya yaitu kemampuan perekonomian setiap siswa yang berbeda-beda menjadi kendala dalam pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan. Seperti tidak punya peserta didik yang tidak memiliki Android atau laptop. Selain itu, kendala lain yang ditemukan adalah tidak semua operator seluler memiliki jaringan yang kuat di Desa Cicende Utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang tersebut. Nah, harapan untuk pembelajaran daring pasca pandemi COVID-19, yang pertama harapan dari guru itu berkaitan dengan pembelajaran daring adalah sebagai berikut. Harapan pertama yaitu setelah kondisi kembali normal ataupun wabah COVID-19 sudah berakhir, harapan guru yaitu di samping pembelajaran di kelas, guru juga ingin tetap bisa melaksanakan dan melatih keterampilannya, terutama dalam keterampilan di era abad 4.0. Nah, program KKN yang dilakukan oleh mahasiswa UPI Kampus Daerah Purwakarta ini adalah sebagai bentuk atau usaha untuk membaktikan ilmu yang berupa teori dan mempraktekannya di masyarakat. Dalam hal ini, khususnya guru-guru SD Negeri Cicende Utara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.